Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Segala puji hanya bagi Allah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'anil Karim, wal aqibatu lil muttaqin, bahwa akhir yang indah, akhir yang bahagia itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Tidak lupa wassalatu wassalamu ala khairil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada sebaik-baiknya utusan, manusia yang paling mulia, manusia yang paling Allah cinta, yakni Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan juga semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, anak keturunan beliau, para sahabat beliau, dan terkhusus umat beliau yang senantiasa berpegang teguh dengan kebenaran, umat beliau yang senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan nasihat-nasihat yang telah beliau berikan. Thayyib, ikhwati fillah hafidhakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudariku semua di majelis yang mulia ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya balasan, menjadi sebab dilimpahkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan bergugurnya dosa-dosa kita semua. Ya. Walaupun hujan gerimis ya, tapi masya Allah ya, teman-teman masih semangat hadir di majelis ilmu yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya penuh keberkahan ini. Ikhwati fillah hafidhakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada tempat yang mulia ini, kesempatan yang mulia ini, mengkaji tema yang berbeda. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan belajar bersama ya, berkaitan tentang meraih husnul khotimah ya. Husnul khotimah itu kalau diterjemahkan itu adalah akhir yang indah ya. Akhir yang bahagia, happy ending. Nah, itu husnul khotimah. Jadi kalau ada di antara ibu-ibu atau anaknya teman-teman kita ini namanya husnul khotimah, berarti orang tuanya itu pengen supaya dia itu berakhir dengan bahagia. Ikhwati fillah hafizakumullah. Baik ya, kita mulai kajian kita pada malam hari ini. Setiap hamba yang beriman ya, setiap seorang muslim ya, itu selalu mendambakan akhir yang indah. Selalu ya. Terlebih akhir yang indah ketika ia berpisah dengan dunia yang fana, yang hina ini ya. Semua orang ya, setiap orang yang beriman pasti mengharapkannya sedemikian. Namun ada yang perlu kita ketahui ya, saudara-saudariku semua, bahwa sejatinya husnul khotimah atau akhir yang indah ini bukan hanya sekedar harapan seorang hamba, bukan hanya sekedar harapan setiap manusia yang beriman, tidak. Namun sejatinya husnul khotimah itu adalah perintah dan kewajiban yang Allah ya amanahkan kepada kita semua. Jadi husnul khotimah itu kewajiban, perintah, bukan pilihan, bukan harapan ya. Kalau kita ingin menjadi orang kaya itu harapan ya.
Kalau nggak jadi kaya ya nggak berdosa. Ya. Kita ingin memiliki anak lebih dari 5 misalnya. Ya. Itu harapan. Ya. Seandainya anak kita tidak lebih daripada 5 ya tidak berdosa. Namun beda dengan husnul khotimah. Husnul khotimah itu kewajiban yang apabila kita tidak mendapatinya, tidak meraihnya, kita berdosa. Berdosa. Dalilnya mana? Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 102. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 102. Kita semua mungkin sudah hafal, bahkan mungkin ya kita dengar setiap khutbah Jumat. Ya, para khatib mengingatkan, menyampaikan ayat ini kepada kita semua. Allah berfirman yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzi Oke. Tes 1. Nah. Ya, bisa kita lanjutkan lagi ya. Baik. Nah. Allah berfirman ya di surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil kita semua. Sebagaimana kaidah dalam Al-Quran, dalam ilmu Al-Quran, bahwa setiap disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman, maka setelah itu Allah ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat urgent. Ya. Jadi nanti kalau kita membaca Al-Quran ya Bapak Ibu semua, kemudian kita dapati ada lafadz Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, maka ketahuilah setelah itu ada perintah atau ada larangan atau ada wejangan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat penting untuk kita semua. Di sini Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi tidak cukup disampaikan bertakwalah kalian kepada Allah, tidak, tapi ditambahi haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Seolah-olah kalau kalian bertakwa kepada Allah, janganlah bertakwa yang palsu gitu loh. Janganlah bertakwa yang dusta. Jangan bertakwa yang hanya engkau tampakkan di hadapan manusia, tapi engkau buang percuma di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan takwa yang seperti itu yang Allah inginkan, tapi takwa yang sebenar-benarnya. Takwa yang jujur. Takwa yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak bisa dipungkiri, ada orang di luar sana yang kalau di hadapan manusia itu seperti orang yang bertakwa, di hadapan manusia itu seperti orang yang saleh, tapi ketika dia menyendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah, dia berpaling sejauh-jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan nasihat kepada kita, kalau kalian bertakwa, takwalah yang benar, takwa yang jujur, takwa yang ikhlas. Kemudian Allah melanjutkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan engkau itu mati, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau itu berpisah dengan dunia yang hina ini, illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan berislam, beriman dengan sebenar-benarnya iman. Bahkan dalam tafsirnya, dalam keadaan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari ayat ini ya, para ulama menyimpulkan bahwa husnul khatimah, mati berpisah dengan dunia ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kewajiban. Karena di sini lafadznya perintah gitu loh. Ya, jadi husnul khotimah itu ketahuilah Bapak Ibu saudara-saudariku semua, bukan hanya sekedar harapan, tapi kewajiban yang harus kita realisasikan, yang harus kita perjuangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Dan Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa innamal a'mal bil khawatim. Dan sesungguhnya amalan itu, kata Rasulullah, tergantung pada penghujungnya, pada akhirnya. Kalau akhir amalannya itu baik, maka dia termasuk orang yang baik. Seandainya akhir amalannya itu buruk, maka naudzubillah, dia termasuk orang yang buruk, orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah hafizakumullah, saudara-saudariku yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang sedang bersama-sama dalam ketaatan. Nah, kita sekarang tuh sedang bersama-sama dalam ketaatan, melaksanakan sholat wajib berjamaah, alhamdulillah. Hadir bersama di majelis ilmu, masya Allah. Yang tidak semua manusia itu Allah berikan taufik untuk bisa melangkahkan kakinya di majelis yang mulia ini. Tidak semuanya. Ya, maka kita bersyukur, alhamdulillah. Kita alhamdulillah sekarang berada dalam ketaatan. Saudara-saudaraku yang hadir di sini ya secara zahir terlihat menjaga sunnah nabinya. Ya, ada yang memelihara jenggotnya dengan baik, meninggikan celananya. Ya, penampilan yang baik ketika hadir di majelis ilmu, itu semua sunnah. Ya, ciri-ciri orang yang saleh. Saudari-saudariku, alhamdulillah menutup auratnya dengan baik. Maka sekarang kita ini alhamdulillah sedang berada dalam ketaatan. Namun siapa yang bisa menjamin besok, lusa, atau pekan depan, atau kapanpun seandainya tiba waktunya kita berpisah dengan dunia ini, Allah mencabut ruh kita, mencabut nyawa kita, siapa yang bisa menjamin kita akan bisa meninggal dalam keadaan beriman, meninggal dalam keadaan sedang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang menjamin? Siapa? Ada yang bisa menjamin di sini nanti mati dalam keadaan bertakwa, mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang bisa menjamin di sini? Enggak ada. Saya pun tidak bisa menjamin diri saya meninggal dalam keadaan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah kisah yang mungkin bisa kita ambil ibrah daripadanya, agar kita lebih semangat untuk memperjuangkan husnul khotimah ini. Dahulu saudara-saudariku, Rasulullah SAW pernah bersama para sahabat melakukan peperangan. Dan peperangan di zaman Rasulullah itu jangan kita bayangkan seperti peperangan-peperangan yang ada di film-film gitu ya. 24 jam, 3 hari 3 malam perang, nggak seperti itu ya. Tidak seperti itu ya. Nggak tahu kalau sekarang ada yang seperti itu. Tapi kalau kita lihat sejarah, peperangan itu tidak seperti itu. Peperangan itu dimulai misal pagi sampai sore. Setelah itu mereka balik ke tempatnya masing-masing, ke posnya masing-masing. Nah besok dimulai lagi, kayak gitu. Ya, jadi ada jedanya, ada istirahatnya gitu. Ya. Jadi Rasulullah dan para sahabat dulu itu kalau perang seperti itu. Suatu ketika Rasulullah dan para sahabat melakukan peperangan dengan orang-orang musyrik ya. Kemudian kembali ke posnya masing-masing istirahat. Para sahabat sedang membicarakan seorang pemuda ya. Seorang pemuda yang sangat gagah berani. Mereka memuji pemuda itu. Mereka katakan, hari ini tidak ada yang lebih berani daripada si fulan. Dia menerjang semua musuh-musuh tanpa ada rasa takut. Dilawan semuanya tanpa ada gentar sedikit pun. Bagaikan pahlawan. Masya Allah. Hari ini tidak ada yang bisa berjihad sebaik fulan, melebihi fulan. Para sahabat memuji keberanian laki-laki pemuda tersebut, ya, memuji kehebatannya dalam berperang. Kemudian Rasulullah SAW melihat ke arah pemuda itu.
Ya, melihat ke arah pemuda tersebut. Hadis ini sahih Bapak Ibu ya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi bukan hadis yang abal-abal, ya. Hadis sahih. Kemudian ketika para sahabat membicarakan pemuda itu, Rasulullah melihat ke arah pemuda itu. Kemudian berkata, Amma huwa famin ahlinnar. Kalau yang kalian maksud itu pemuda itu, laki-laki itu, maka ketahuilah laki-laki itu tempatnya di neraka. Wah, sontak kaget para sahabat. Kaget para sahabat. Sampai disebutkan dalam riwayat yang lain, para sahabat itu khawatir, takut dengan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin seorang laki-laki yang berperang lebih hebat daripada dia, lebih gagah berani daripada dia, kata Rasulullah tempatnya di neraka gitu. Bagaimana mungkin dia yang kalau perang kadang agak sedikit gemeteran gitu, ya? Maka para sahabat saling melihat satu sama lain, heran dengan ucapan Rasulullah SAW. Namun salah seorang di antara para sahabat kemudian berkata dan berdiri, Ana sahibu, saya akan menyertai dia terus selalu. Gitu. Ya. Seorang sahabat ya karena penasaran dengan ucapan Rasulullah SAW mengatakan bahwa dia akan menyertai, akan mengikuti laki-laki tersebut. Maka ketika peperangan berlanjut, ya nggak tahu ya ronde 2 atau ronde 3 ya istilah gitu ya. Jadi ketika peperangan berlanjut, ya sahabat itu ya ketika pemuda yang dipuji kemarin itu lari, dia ikut lari. Ketika berjalan dia ikut berjalan. Ketika berhenti dia ikut berhenti. Sampai pada akhirnya dia dapati pemuda yang gagah berani itu dalam kondisi semua tubuhnya penuh dengan darah dan luka-luka. Lalu ia melihat dengan mata kepalanya sendiri pemuda yang dipuji sebagai seorang yang gagah berani, orang yang saleh, orang yang sudah memperjuangkan dirinya, mempertaruhkan nyawanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mengambil sebuah pedang, menaruh di dadanya, kemudian dia menyungkurkan tubuhnya, meruntuhkan tubuhnya ke pedang itu, dan dia mati dalam keadaan bunuh diri. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Maka seorang sahabat yang melihat kejadian itu kembali menemui Rasulullah SAW. Kemudian di hadapan Rasulullah dia bersahadat, Asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mendengar syahadat sahabat itu, bingung loh. Kamu kan muslim, mengapa kamu ucapkan syahadat? Mengapa kamu ucapkan perkataan yang sedemikian gitu? Maka dia menceritakan, wahai Rasulullah, yang kau ucapkan sungguh benar. Ya, kemarin kau ucapkan bahwa laki-laki yang kami puji-puji itu tempatnya di neraka. Padahal kami ya di benakkan ini bagaimana mungkin dia masuk neraka, sedangkan dia berjuang dengan begitu gagahnya. Maka aku mengikuti dia, dan ternyata singkat cerita di akhir hayatnya dia membunuh dirinya sendiri. Gitu. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, Innar rajul la ya'mal bi amalin ahlil jannah fima yabdun nas wa innahu min ahlin nar. Kata Rasulullah, sesungguhnya ada seseorang. Ya, kalian tuh jangan heran. Ya, seolah-olah Rasulullah tuh mengatakan yang sedemikian. Kalian tuh jangan heran, karena ada seseorang yang dia itu beramal seolah-olah amalannya itu seperti amalan penghuni surga, yang tampak di hadapan manusia ya bedulinas, yang tampak di hadapan manusia itu seperti orang yang soleh, orang yang bertakwa. Wah, ini ahli surga ini. Wa innahu min ahlin nar. Tapi sejatinya dia itu penghuni neraka, cocoknya di neraka dia. Wa ya'malu bi amalin ahlin nar fima yabdulin nas wa huwa min ahlil jannah. Namun kalian tuh juga jangan kaget kalau ada orang yang tampaknya itu nggak soleh,
tampaknya itu biasa-biasa saja kata Rasulullah, bahkan seperti kayaknya tempatnya ini nanti di neraka deh gitu. Tapi ternyata yang tampak di manusia itu buruk, sejatinya dia ketika menyendiri itu adalah orang yang baik. Wa huwa min ahlil jannah, dan dia ternyata termasuk penghuni surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah mengajarkan kita jangan kaget, karena nanti mungkin akan kita dapati dua golongan manusia. Golongan yang pertama itu yang dia itu sepertinya soleh tapi ternyata tidak soleh. Dan golongan yang kedua itu sepertinya enggak soleh tapi ternyata soleh. Ya. Tentu saja yang paling baik itu bukan kedua-duanya. Yang paling baik itu tampaknya soleh tapi juga benar-benar soleh, itu yang paling baik. Ya. Tapi kalau mendapati nanti orang yang sedemikian, dua golongan yang seperti itu, jangan kaget. Karena memang ada yang sedemikian, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Bapak Ibu, kita ini nggak bisa, ya, nggak bisa menjamin diri kita maupun menjamin orang lain bahwa nanti dia itu di akhir hayatnya termasuk orang yang bertakwa. Nggak bisa. Kita ini cuma bisa berusaha. Ya. Kita ini cuma bisa berharap, kemudian mengikhtiarkan harapan tersebut, mengikhtiarkan bagaimana kita supaya husnul khotimah. Maka daripada itu ya, hendaknya, seyogyanya, semestinya kita ini mengetahui apa saja kiat-kiat ya meraih husnul khotimah itu. Jadi kalau kita ini punya harapan, ya hendaknya kita tahu bagaimana supaya kita itu mendapati harapan tersebut gitu. Jadi kalau kita punya cita-cita, hendaknya kita juga tahu bagaimana jalan untuk menuju cita-cita tersebut gitu. Kalau kita punya cita-cita tapi nggak tahu jalan untuk menuju cita-cita tersebut, wah itu namanya ya angan-angan, ya itu namanya angan-angan gitu. Tapi kalau memang kita mempunyai azam, ya kita harus tahu bagaimana kiat-kiat untuk mendapati cita-cita kita. Nah, kalau kita sekarang berbicara husnul khotimah, bagaimana kiat-kiat untuk mendapatkan husnul khotimah, ya, mengikhtiarkan husnul khotimah, insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar bersama, ya, apa saja kiat-kiat meraih husnul khotimah. Jadi, ya kita masuk ke kiat yang pertama, ya Bapak Ibu semua, ya, meraih husnul khotimah. Yang pertama, jujur kepada Allah. Ya. Kami ulang sekali lagi, jujur kepada Allah. Karena sebagaimana yang sudah kami sampaikan di awal tadi, banyak di antara kita ini ahli ibadah. Banyak di antara kita ini tampak saleh di hadapan manusia. Namun pertanyaannya, apakah kita ini juga ahli ibadah? Apakah kita ini juga soleh ketika kita ini sendirian, gak ada yang melihat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala? Coba itu tanyakan pada diri kita sendiri. Kesolehan kita itu loh, apakah cuma hanya di hadapan manusia, ataukah juga ketika menyendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau sebaliknya, ternyata kita ini seorang munafik, ya, seorang manusia yang gila dengan pujian, ya, seorang manusia yang pamrih, yang riak, ya, lalai untuk ya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataukah kita ini seorang manusia yang sibuk mencari ridho manusia dan lupa mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, itu coba kita tanyakan pada diri kita sendiri. Sudah jujur belum kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan perlu kita ketahui, ya ikhwati fillah, hafidhakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudariku semuanya, semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka yang nanti ya dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadisnya yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, mereka yang nanti di hari kiamat itu mendapatkan naungan
di mana tidak ada yang mendapatkan naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dzilla illa dzilluh. Ya, kita semua sudah sering ya mempelajari ini ya. Kita semua sudah sering mendengarkan hadis ini. Ada 7 golongan nanti di hari kiamat itu mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia nanti pada waktu itu di hari kebangkitan butuh naungan. Bagaimana tidak? Matahari itu didekatkan ya 1 mil di atas kepala manusia. Sekarang saja jam 12 siang ya, kita caring berjemur 1 jam pingsan kita. Ya kalau kondisinya nggak fit. Ya. Bagaimana mungkin ya dibandingkan dengan matahari yang cuma 1 mil di atas kepala kita. Sekarang jaraknya matahari dengan bumi sejauh apa? Nanti di hari kiamat, di hari kebangkitan, matahari itu cuma 1 mil di atas kita. Bahkan digambarkan sampai orang tuh gak peduli dirinya telanjang, dirinya belum disunat, gak peduli. Gak ada, mereka tuh saling melihat satu sama lain, malu dengan auratnya. Tidak. Mereka lupa dengan itu. Mereka sibuk menyelamatkan dirinya dari kedahsyatan hari pada waktu itu. Faida ja'atis soh. Kita semua sudah hafal ayatnya. Ketika sangkakala yang kedua itu ditiup, kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirul mar'u min akhi. Seseorang itu akan lupa dengan saudaranya. Kalau kita dulu dari kecil itu sering perhatian dengan saudara kita, kalau dia sakit kita perhatian, dia lapar kita kasih makan. Nanti dari kiamat orang itu akan lupa dengan saudaranya, kabur dia dari saudaranya, sibuk dengan dirinya sendiri, gak cukup dengan saudaranya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Seseorang akan lari dari ibu dan bapaknya, gak peduli. Mau ibunya itu gak bisa melihat, mau ibunya itu gak bisa berjalan, mau ibunya itu tenggelam dengan keringatnya, dia gak peduli. Dia cuma ngurusin dirinya sendiri. Mau bapaknya itu terseok-seok nanti ketika hari kebangkitan, dia gak peduli. Padahal kita ini ya, ada yang sangat-sangat sayang kepada orang tuanya. Tapi nanti di hari kiamat, di hari kebangkitan, kita semua gak akan peduli dengan orang tua kita. Bahkan tidak cukup dengan itu. Wa sahibatihi wa bani. Orang itu nanti di hari kebangkitan, sahibah itu artinya pasangan. Jadi di hari kebangkitan kita itu gak akan peduli dengan pasangan kita. Kita gak akan peduli dengan istri kita. Ibu gak akan peduli dengan suami ibu. Walaupun di dunia pasangan kita mengatakan engkaulah cinta sejatiku, engkaulah separuh jiwaku, engkaulah separuh nafasku, nggak ada nanti di hari kiamat kayak gitu. Ya. Kau akan tinggalkan dia, mau dia tersungkur, mau dia tenggelam dengan keringatnya, kau gak akan peduli dengan dia, gak akan peduli kita. Tidak cukup dengan pasangan kita, wabani, anak-anak kita. Kita ini ya, anak sakit udah gopo kabeh. Ya. Ya. Terkadang kita itu memilih kita saja yang sakit daripada anak kita yang sakit. Tapi nanti di hari kiamat, mau anak kita itu sekarat, kita gak akan peduli. Mau anak kita itu tenggelam dengan keringat, kita gak peduli. Kita akan ngurusi diri kita sendiri. Ya. Maka kita sangat membutuhkan naungan Allah Subhanahu wa taala supaya selamat. Ya. Dan kata Rasulullah SAW ada 7 golongan, dan ketahuilah 2 golongan yang terakhir ya, yang disebut oleh Rasulullah SAW itu adalah mereka ya, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dikala sendiri. Mereka bertakwa kepada Allah di saat tidak ada manusia yang melihat. Mereka tidaklah mengharapkan dari amal solehnya kecuali ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu 2 golongan terakhir yang disebutkan dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala yauma la dhilla illa dhilluh. Di hari di mana seseorang itu tidak akan mendapatkan naungan kecuali dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang keenam. Dan tadi kami bilang 2 golongan terakhir. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang ketika ia bersedekah mengeluarkan hartanya fisabilillah, dia itu menyembunyikannya sehingga tangan kirinya itu tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Jadi ketika dia bersedekah, dia sembunyi-sembunyi. Itu golongan yang keenam yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat, di mana tidak ada yang mendapatkan naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menyembunyikan sedekahnya. Ya. Sebelumnya perlu kita garis bawahi bahwa bukan berarti kalau kita bersedekah secara terang-terangan itu terlarang, tidak, itu boleh. Karena Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 271, intu badus sadaqati fani immahi. Kalau antum ya menampakkan sedekahmu selama itu ikhlas karena Allah, fani immahi, maka itu bagus kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah yang memujinya. Karena kadang-kadang kita ini butuh sedekah yang terang-terangan supaya ditiru sama saudara-saudari kita. Kadang perlu gitu ya. Dan itu bagus selama ikhlas. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Namun kata Allah, seandainya engkau itu menutupinya, gak ada orang yang tahu, kau berikan untuk fakir miskin, kau gunakan fisabilillah, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik. Ya, jadi ya bersedekah secara terang-terangan itu boleh, bahkan kadang diperlukan. Namun sedekah secara sembunyi-sembunyi itu lebih baik. Ya. Jadi memang ya, terkadang ya, kita ini perlu menyembunyikan ya, ibadah kita. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang jujur ikhlas, tidak mengharapkan kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala, dia termasuk orang yang mendapatkan naungan nanti di akhirat. Dan golongan yang ketujuh sama. Orang yang tidak mengharapkan ridho kecuali ridho Allah. Warajulun, golongan yang ketujuh yang mendapatkan naungan. Warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Dan seseorang yang ia itu berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah dalam keadaan sepi, gak ada yang melihat. Istrinya gak melihat, suaminya gak melihat, anaknya gak melihat, apalagi tetangga atau teman-temannya, gak ada yang tahu. Dia menyendiri berzikir kepada Allah, menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyendiri dia. Fafadat aina, kemudian menetes air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang yang mendapatkan naungan nanti di hari kiamat. Jadi mereka beribadah menyendiri, ya, tidak ada yang tahu, mengingat Allah, menyendiri di kala sepi, kemudian menangis karena takut akan dosa-dosanya, menangis karena mungkin dia tidak pantas dimasukkan ke dalam surga, menangis karena mungkin dia tidak pantas untuk diselamatkan dari adab neraka, maka dia mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuninya, untuk melimpahkan rahmat kepadanya, dia menangis. Saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita itu menangis, ya, tapi bukan menangis untuk akhirat. Banyak di antara kita itu menangis kalau ditinggal orang yang dicintainya, menangis kalau datang musibah menimpanya, menangis kalau datang penyakit, ya, mengambil sebagian nikmat sehatnya, menangis, ya, kalau kehilangan sebagian hartanya. Terkadang kita ini menangis untuk urusan-urusan dunia. Tapi pertanyaannya, kapan terakhir kali kita itu menangis untuk perkara akhirat?
Kapan kita menangis karena takut pada Allah? Kapan kita menangis karena merasa kita ini terlalu banyak bermaksiat dan berdosa pada Allah? Kapan kita menangis karena merasa amal ibadah kita ini sangat sedikit dibandingkan kemaksiatan yang sudah kita tumpuk tidak terhitung jumlahnya? Ya. Maka hendaknya kita mengintrospeksi diri kita. Menangislah, tapi bukan hanya untuk perkara dunia, tapi untuk perkara akhir. Menangislah karena takut pada Allah. Menangisnya karena banyak dosa-dosa kita yang mungkin kita tidak mungkin bisa menggantinya dengan amal soleh, menghapusnya dengan amal soleh, kecuali kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Maka daripada itu, saudara-saudariku semua, para salafus soleh itu sering memberikan nasihat. Para salafus soleh itu sering memberikan nasihat. Sebagai bukti kejujuran kita pada Allah, hendaknya, kata para salafus soleh, hendaknya kalian itu memiliki amalan yang sampai engkau mati itu tidak ada yang mengetahui amalan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para salafus soleh sering menasihatkan sedemikian. Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri dan lain sebagainya. Akan kita dapati banyak ucapan-ucapan mereka, banyak quotes, banyak nasihat-nasihat mereka terkait semestinya kita itu punya amalan yang tidak ada seorang pun tahu sampai kita mati kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita siapkan amalan-amalan yang memang kita itu khususkan itu untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang amalan yang nampak ini berat untuk ikhlas, Maka daripada itu hendaknya kita punya amalan-amalan yang tersembunyi, dan itu nasihat para salafus saleh. Bahkan Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani, "Man istata'a minkum ayyakuna lahu khab'un min amalin sholihin falyaf'al." Seandainya kalian memiliki amal soleh yang tersembunyi, maka hendaknya dia mengamalkan amalan tersebut. Gitu loh, kata Rasulullah SAW. Jadi barang siapa yang bisa menyembunyikan amalnya, barang siapa yang memiliki amalan soleh yang tersembunyi, hendaknya dia terus mengamalkannya, kata Rasulullah SAW. Ada sebuah kisah yang semoga ini bisa menjadi penyemangat kita, menjadi ibroh yang bisa kita ambil hikmahnya dan bisa kita tiru. Dulu seorang salaf, namanya itu Ali bin Husain bin Ali Zainal Abidin. Ali bin Husain. Jadi ada kisah menarik terkait laki-laki ini. Beliau tinggal di Madinah. Di Madinah pada waktu itu sering para penduduk Madinah yang miskin-miskin itu mendapati infak, mendapati sodakoh yang sembunyi-sembunyi. Jadi dibuka pintunya, loh tiba-tiba ada hadiah. Dibuka pintunya tiba-tiba ada sodako. Dibuka pintunya kok tiba-tiba ada sesuatu yang diberikan orang yang tidak dikenal. Siapa yang ngasih itu nggak ada yang tahu. Itu berangsur lama itu di Madinah pada waktu itu, sampai meninggalnya Ali bin Husain. Jadi ketika Ali bin Husain ini rahimahullah meninggal dunia, tiba-tiba orang Madinah kehilangan orang yang sedekah. Yang dulunya ketika buka pintu di hadapan di depan rumah orang-orang miskin, ketika buka pintu ada sedekah. Ketika Ali bin Husain ini mati, buka pintu nggak ada sedekah lagi. Loh, kok nggak ada yang ngasih sedekah lagi gitu ya? Dan sejak saat itu orang-orang Madinah tahu, oh berarti yang dulu ngasih sedekah secara sembunyi-sembunyi ya Ali bin Husain ini. Buktinya apa? Ketika beliau meninggal sudah nggak ada lagi sedekah sembunyi. Lihatlah, bayangkan ya. Beliau mengamalkan dalam kurun waktu yang sangat lama sampai manusia tidak ada yang tahu. Sampai kapan? Sampai beliau mati baru manusia itu tahu. Ternyata yang melakukan hal tersebut adalah Ali bin Husain. Bagaimana beruntungnya dia bisa menjaga amalannya ikhlas karena Allah sampai dia mati.
Ya, hendaknya kita juga punya amalan yang sedemikian. Yang bahkan kalau perlu istri kita, ya, anak-anak kita, orang tua kita, tetangga kita itu tidak tahu, ya, amalan tersebut. Kemudian kiat yang kedua, ya, saudara-saudariku yang semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala, kiat yang kedua supaya kita bisa mengikhtiarkan, ya, meraih husnul khotimah adalah istiqomah, ya, di atas kebaikan, ya. Istiqomah di atas kebaikan. Jadi jangan tinggalkan yang wajib, kemudian perbanyaklah yang sunnah, ya. Jangan tinggalkan yang wajib, perbanyaklah yang sunnah. Sebagaimana kita tahu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, Rasulullah bersabda, ya, dalam hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahab ilayya mimma iftaratu alaihi. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, dan tidaklah seorang hamba itu mendekat kepadaku melebihi apapun yang aku cintai daripada sesuatu yang aku wajibkan kepadanya. Jadi kalau kita ini pengen mendekat kepada Allah, yang paling baik adalah dengan yang wajib, ya. Jadi terkadang kita ini salah kaprah. Yang sunnah itu dimaksimalkan semaksimal mungkin, tapi yang wajib blendes. Nah, ini keliru. Karena Allah itu kalau mencintai seorang hamba itu dilihat dari yang wajib dulu, baru yang sunnah, gitu, ya. Jadi jangan kita ini banyak sedekah tapi lupa zakat. Wah, repot, ya. Banyak sedekah lupa zakat. Bangun masjid, ada ini, ya, sebagian saudara-saudara kita, mereka bangun masjid karena dia kaya, tapi lupa zakat. Nah, ini keliru. Karena membangun masjid itu hukumnya sunnah. Gak ada kita dibebani kewajiban bangun masjid, sedekah ke masjid, itu gak ada. Itu sunnah. Ya, kalau melakukan alhamdulillah, ya. Kalau tidak, gak berdosa. Tapi zakat bagi orang yang kaya itu wajib, dan zakat itu gak boleh diberikan ke masjid, gitu, ke fakir miskin. Ya, dan banyak saudara-saudara kita mungkin karena mereka nggak belajar, mereka itu semangat bangun masjid, tapi ternyata nggak pernah ngitung zakat. Wah, ini keliru. Karena kalau kita pengen dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama kita lakukan, perhatikan yang wajib dulu: sholat, zakat, puasa, haji, umroh, dan lain sebagainya. Yang wajib dulu, baru yang sunnah. Nah, baru setelah itu Allah mengatakan, wa ma yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbu, ya. Dan tidaklah kalau dia sudah melaksanakan yang wajib, kemudian dia memaksimalkan yang sunnah, memperbanyak yang sunnah, ya, maka aku menjadi sayang sama dia, aku jadi cinta sama dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi dimulai dari yang wajib dulu, baru yang sunnah. Nah, ini jangan salah kaprah, ya. Jadi pelajari dulu yang wajib-wajib, ya, pelajari, amalkan. Jangan sampai kelewatan. Baru mulailah dengan yang sunnah, ya. Jadi misal kalau ibarat rumah, yang wajibku yang penting bisa dihuni, gitu loh. Kalau yang sunnah itu memperindah. Jangan sampai, ya, kita ngecat rumah tapi rumahnya bocor. Itu keliru, ya. Rumahnya gak dicat gak popo, yang penting gak bocor, ya kan, ya. Masa kita bikin rumah dihias, ya, tapi gak ada pintunya rumahnya, ya salah. Yang penting rumah itu ada pintunya dulu, ya, bisa dikunci, ya, bisa ditutup, baru kita hias, gitu, ya. Jadi jangan salah kaprah menempatkan yang wajib dan yang sunnah. Jadi istiqomah di atas kebaikan, laksanakan yang wajib, perbanyak yang sunnah. Jangan sampai kita meninggalkan sholat, ya, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai meninggalkan puasa. Jangan sampai jatuh ke dosa-dosa yang besar, yang terlarang, yang membuat Allah murka kepada kita. Karena ada sebagian manusia itu karakternya kayak gini. Ya, dia ngomongnya, aku ini STMJ, gitu, ya. Sholat terus, maksiat jalan. Aku ini orangnya itu, ya, melakukan ketaatan yo, ya, melakukan kemaksiatan yo. Nah, ini salah kaprah kayak gini. Kalau yang seperti itu, pertanyaannya, bagaimana jika Allah mencabut nyawanya ketika ia bermaksiat kepada Allah, gitu. Makanya jangan nyantai-nyantai, aku
Gak apa-apa maksiat, yang penting aku terus takwa. Jangan santai-santai seperti itu. Ya, kita harus tetap terus di atas kebaikan. Ya, melaksanakan kewajiban, memperbanyak yang sunnah, meninggalkan kemaksiatan. Jangan santai-santai mengerjakan kebaikan sambil ngerjain kemaksiatan. Jangan. Nanti bagaimana kalau Allah ngambil nyawa kita saat kita bermaksiat? Ya, naudzubillah min dzalik. Maka perbanyaklah ibadah, bertobatlah kepada Allah kalau sampai sekarang masih banyak melakukan kemaksiatan, totalitas istiqomah, ya, melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ingatlah, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya, kalau kita lihat tafsirnya di tafsir Ibnu Katsir berkata, hafidu alal Islam fi hali sihatikum wa salamatikum litamutu alaihi. Ya, jadi ketika Allah berfirman wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kau mati kecuali dalam keadaan Islam. Ibnu Katsir mengatakan, ya, dalam tafsirnya, jagalah keislaman kalian, jagalah ketaatan kalian di saat kalian sehat, di saat kalian lapang, di saat kalian selamat. Jika kalian pengen mati dalam keadaan Islam, jika kalian pengen mati dalam keadaan taat, fa innal karim qad ajra adatahu bikaromihi annahu man asha ala syai'in mata alaihi wa man mata ala syai'in bu'itsa alaihi. Dilanjutkan kata Ibnu Katsir rahimahullah, karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, ya, bahwa sudah menjadi sunnatullah, siapa yang senantiasa hidup di atas sesuatu, maka dia akan mati di atas sesuatu tersebut. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan tersebut, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan tersebut. Maksudnya, kata Ibnu Katsir, siapa yang hidup dalam kebaikan, di atas kebaikan terus, melaksanakan ketaatan, menjauhi kemungkaran, maka dia akan mati dalam keadaan ketaatan. Dan kalau dia mati dalam keadaan ketaatan, dia akan dibangkitkan dalam keadaan ketaatan, kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, barang siapa yang dalam hidupnya terbiasa dengan keburukan, maka akan mati dalam keadaan buruk dan akan dibangkitkan dalam keadaan buruk. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini sebelum adzan satu kisah, ya. Sebelum adzan kita break dengan satu kisah terlebih dahulu, ya. Ini kisah nyata, ya. Seseorang curhat ke Ustadz Firanda, ya, hafizahullah, supaya kisahnya itu jadi pelajaran buat kita semua. Jadi dia itu punya bapak, bapaknya itu, ya, suka berzina, naudzubillah min dzalik, ya. Suka berzina, suka banget sama musik, gila musik gitu. Kemudian kata dia, ketika sakaratul maut, sedangkan anaknya itu mendampingi bapaknya supaya bisa mentalkin bapaknya, ya kan? Apa kata bapaknya? Ambil Al-Quran, ambil Al-Quran, ambil Al-Quran. Seneng anaknya, ya. Karena bapaknya kan selama hidupnya kan banyak maksiatnya daripada kebaikan. Yo, kebaikan jalan, maksiatnya tapi luwe akeh. Bahkan jatuh daripada perzinahan, gila musik bapaknya. Kemudian ketika bapaknya sakaratul maut, minta mushaf Al-Quran, seneng anaknya. Sopo ngerti bae mati ini pas ngaji kan gitu, ya. Ya, seneng, ya. Apa yang terjadi ketika diambilkan anaknya mushaf Al-Quran? Buka mushafnya, dibuka. Lalu apa yang terjadi? Diludahi sama bapaknya. Kemudian dia berkata, aku gak percaya dengan Al-Quran. Gak lama mati. Gak lama mati, ya. Maka jangan nyantai-nyantai dengan kemaksiatan, ya. Karena kita tidak tahu kita itu mati dalam keadaan seperti apa. Barang siapa kita itu pengen mati dalam keadaan baik, maka biasakan yang baik-baik. Kalau kita membiasakan yang buruk-buruk, kemudian berharap mati dalam keadaan baik, itu ngimpi, ya, itu ngimpi, ya. Dan bagaimana kiat-kiat yang lainnya supaya kita bisa meraih husnul khotimah, insya Allah kita lanjutkan setelah adzan. Baik, silakan. Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan. Ikhwati fillah fidakumullah. Tadi kiat yang pertama meraih husnul khotimah adalah jujur kepada Allah. Kemudian kiat yang kedua
adalah istiqomah di atas kebaikan. Kemudian kiat yang ketiga, saudara-saudariku, ya, apa yang bisa kita ikhtiarkan untuk meraih husnul khotimah adalah bersegera dalam kebaikan. Ya, bersegera dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh." Surat Ali Imran ayat 133. Surat Ali Imran ayat 133. Jadi Allah berfirman, dan bersegeralah kalian, bergegaslah kalian mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama ya mengatakan, berlandaskan dalil ini, bahwa kalau kita sudah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan atau mau melaksanakan kebaikan, maka bersegeralah untuk melaksanakan. Jangan ditunda-tunda. Ya, jangan ditunda-tunda. Allah kalau sudah memberikan taufik kepada kita untuk tobat, lekas bersegeralah untuk bertobat, jangan ditunda-tunda. Allah kalau sudah memberikan taufik kepada kita untuk hijrah, cepat bergegas hijrah, jangan ditunda-tunda. Ya. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Badiru bil a'mal." Bergegaslah kalian untuk melaksanakan amal-amal soleh. Kalau Allah sudah memberikan taufik, cepat kerjain. Ya. Sebelum ya fitnah itu ya akan datang menimpa kalian seperti potongan malam yang sangat gelap gulita. Karena nanti akan datang suatu zaman, kata Rasulullah SAW, seseorang itu pada waktu pagi dia beriman kepada Allah, tapi di sore hari dia kafir. Atau dalam artian dia membangkang, berpaling sejauh-jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Atau pada sore hari seseorang itu beriman, bertakwa kepada Allah, namun pada pagi harinya dia kafir, berpaling sejauh-jauhnya. Ya. Jadi cepat. Kalau antum diberikan taufik untuk ingin mau mengerjakan kebaikan, kerjakan. Wah, kalau seperti ini kayaknya enak, kerjain. Ya. Karena itu sudah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mau mengerjakan kebaikan. Mau bertobat, mau hijrah, kerjakan, jangan ditunda-tunda. Karena berapa banyak orang di luar sana ya yang mengatakan, aku nanti kalau sedemikian aku mau haji, aku kalau sedemikian aku mau umroh, aku kalau mau sedemikian aku mau hijrah, kalau aku sedemikian aku mau sedekah. Kebanyakan sedemikian akhirnya nggak sedemikian gitu ya, akhirnya nggak dikerja-kerjain ya. Karena nanti akan datang suatu zaman orang itu terbolak-balik imannya. Pagi beriman, sore keluar daripada keimanan. Sore beriman, pagi keluar daripada keimanan sebagainya. Maka Rasul mengatakan, badiru bil amal. Cepat-cepat kalau mau ngerjain kebaikan, jangan ditunda-tunda. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, gimana kok bisa pagi dia itu taat, sore dia berpaling sejauh-jauhnya? Bagaimana dia bisa sore itu taat, pagi berpaling sejauh-jauhnya? Kata Rasulullah SAW yang perlu kita garis bawahi di sini, ya, yabi'u dinahu bi'arodin minad dunia. Orang yang hatinya itu mudah terbolak-balik, mudah berubah-ubah, kadang taat, kadang maksiat, kadang taat. Orang yang hatinya mudah berubah-ubah, kata Rasulullah SAW, yang sedemikian itu disebabkan yabi'u dinahu bi'arodin minad dunya, menjual agamanya untuk sesuatu yang sedikit daripada kenikmatan dunia. Jadi kalau orang menjual agamanya untuk kenikmatan dunia yang sedikit, wah, lihat saja, pasti dia itu mudah berpaling dari Allah. Kadang taat, kadang maksiat, kadang taat. Misal apa? Misal datang waktu sholat sik kerja, ya. Datang waktu sholat tokone sik dibuka, ya.
datang waktu sholat, ya enggan untuk memenuhi seruan Allah, tapi bergegas untuk memenuhi seruan perusahaan atau bosnya. Itu menjual agama, mengorbankan agamanya untuk keperluan dunia yang sedikit. Kalau datang ke kantor nggak pernah telat, karena kalau cek sidik jari telat dipotong gajinya. Tapi kalau datang ke sholat Jumat, ya nggak pernah nggak telat terus gitu ya. Datangnya selalu ketika khotib sudah naik mimbar. Padahal kita tahu ketika khotib naik mimbar, semua buku amal itu sudah ditutup sama malaikat. Nama kita itu sudah nggak ada di situ. Kita ini sudah nggak ada kebaikannya di situ itu. Rugi kita. Tapi kalau untuk urusan dunia nggak mau rugi, untuk urusan akhirat rugi gak popo. Nah itu, ya, menggadaikan, menjual urusan akhiratnya untuk urusan dunia yang secuil. Naudzubillah min dzalik. Ya, maka jangan ya menjual atau menggadaikan agama kita untuk urusan dunia yang sedikit. Ingat Bapak Ibu, dunia ini tempat untuk mencari kebahagiaan akhirat, bukan untuk mencari kebahagiaan dunia. Rugi kita, mencari kebahagiaan dunia akan kita tinggalkan. Sebanyak apapun harta yang kita miliki di dunia, kita tinggalkan. Secinta apapun keluarga kita dengan kita, akan kita tinggalkan. Sedangkan amal kita nggak akan pernah kita tinggalkan, akan terus membersamai kita sampai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ya sudah tergetak hatinya, ya terketuk hatinya ya untuk melakukan kebaikan, untuk menjauh dari kepada kemaksiatan, bersegera. Jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda nanti seperti itu, ya. Datang was-was syaitan, akhirnya dia tidak jadi mengamalkannya. Pelajarilah ya nasihat Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Munafikun yang sering kita dengar. Ya, di akhir surat Al-Munafikun Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu, anak-anakmu menjadikan dirimu lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pekerjaanmu menjadikan dirimu lalai dari Allah. Jangan keluargamu menjadikan dirimu lalai dari Allah. Jangan. Wa may yaf'al dzalika faulaika umul khasirun. Siapa yang mengerjakan sedemikian, sungguh dia telah termasuk orang yang sangat-sangat merugi. Dan Allah melanjutkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut. Dan hendaknya kalian tuh bersegera menginfakkan apa saja yang sudah Allah rezekikan kepada kalian. Infakkan cepat. Kalau Allah sudah nitipkan rezeki yang banyak kepada kalian, yang lebih kepada kalian, cepat infakkan sebelum datang kematian kepada kalian. Min qabli ayati ahadakumul maut. Sebelum kalian tuh mati, cepat infakin kalau ada harta yang lebih. Kalau nggak antum infakin, ini loh Allah kabarkan, nanti ada orang yang sedemikian. Dan Allah nggak pengen kita termasuk orang yang sedemikian. Allah katakan nanti ada orang yang seperti ini. Fayaqul, ketika malaikat itu mendatanginya, ketika malaikat itu mencabut nyawanya, dia berteriak dengan sangat keras, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rob, ya Rob. Ketika nyawanya dicabut oleh malaikat, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kematiannya itu ditunda sebentar saja, sekejap saja. Fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Tunda kematianku sebentar ya Rabb, tunda sebentar saja. Aku ingin bersedekahkan semua hartaku, aku ingin maksimalkan ibadahku kepadamu, dan aku bisa termasuk ke dalam orang-orang yang soleh. Nanti ada orang yang sedemikian, ketika nyawanya dicabut, dia minta kepada Allah supaya ditunda, supaya bisa bersedekah, supaya bisa beramal soleh, supaya termasuk ke dalam orang-orang yang soleh.
Tapi Allah menambahkan dalam firman-Nya, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah, ya, kalau ajal itu sudah datang kepada seorang manusia, maka tidak akan ditunda, tidak akan diakhirkan sedikit pun, sebentar pun nggak akan ditunda. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah mengetahui semua yang kalian kerjakan. Ya, jadi jangan sampai termasuk orang yang demikian, menyesal ketika dicabut nyawanya, dia meminta kepada Allah supaya ditunda, supaya bisa bersedekah, supaya bisa beramal soleh, supaya bisa tobat, supaya bisa hijrah, supaya bisa nutup auratnya dengan benar, supaya bisa pakai kaos kaki, karena selama ini yang wanita belum pakai kaos kaki, supaya bisa bertobat karena selama ini matanya digunakan untuk melihat wanita-wanita yang mutabarijah, supaya bisa meminta ampunan kepada orang tuanya karena selama ini dia durhaka kepada orang tuanya, supaya bisa bersedekah karena selama ini hartanya hanya ia gunakan untuk bermegah-megah dan menyombongkan diri di hadapan manusia. Tapi sekali-kali tidak. Ketika nyawa itu sudah dicabut, maka tidak akan bisa ditunda sedikit pun, dan dia termasuk orang yang sangat merugi. Dan Allah sudah mengabarkan jauh-jauh kepada kita supaya kita tidak termasuk orang yang sedemikian, walaupun kenyataannya pasti ada orang yang sedemikian. Paling tidak kita sudah belajar menjadi pengingat bersama. Kalau pengen kebaikan cepat dikerjain, kalau pengen tobat cepat dikerjain, jangan ditunda-tunda. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wah ini harus gercep ini ya, gerak cepat ya, karena ada 5 kiat ya, masih kurang 2 lagi. Kiat yang keempat untuk meraih husnul khotimah adalah berbuat baik dan tidak menzolimi orang lain. Kami ulang sekali lagi, berbuat baik dan tidak menzolimi orang lain. Jadi hubungannya dengan sesama manusia. Dalilnya banyak sekali kalau kita jabarkan semua, ya. Tapi kita sampaikan 2 dalil saja. Ya, dalil yang pertama, sona'iul ma'ruf, ya, daki masari as-sawi. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Dalil yang pertama, Rasulullah bersabda, perbuatan-perbuatan yang baik kepada sesama manusia, ya, akan menjaga seseorang dari kesudahan-kesudahan, yakni kematian yang buruk. Jadi kalau kita suka berbuat baik kepada sesama manusia, insya Allah kata Rasulullah, itu mencegah kita dari su'ul khotimah, dari kematian yang buruk. Jadi perbanyak berbuat baik kepada sesama muslim. Berbuat baik itu nggak harus ngasih duit. Berbuat baik itu nggak harus sedekah. Kalau kita nggak bisa mensedekahkan harta kita, maka sedekahkanlah ya keringat kita, perhatian kita, perasaan kita, dan lain sebagainya untuk saudara-saudara yang beriman. Bantu mereka. Kalau mereka lagi dapat musibah, dibantu. Kalau nggak bisa ngasih harta, ngasih support semangat, ya. Kalau ada temennya jomblo kelamaan, dibantu cariin jodohnya, gitu loh ya. Ya itu termasuk ini ya, membantu sama muslim. Karena menikah itu ibadah. Ojo jomblo suwe malah digojloki. Ini repot. Ini ya katanya salafi, katanya ngaji sunnah, ya bahkan masjidnya iya usunnah, ya. Masjidnya iya usunnah. Tapi kalau ada temennya jomblo lama digojloki, keliru. Ya Allah ya Rahman. Coba jenengan buka Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Nikahkanlah orang yang belum menikah di antara kalian. Bukan dibully, bukan digojoloki. Ini keliru gitu loh ya. Ya. Jadi kalau kita mau menghidupkan sunnah, ya bantu saudara-saudara kita, gitu ya. Bantu saudara-saudara kita ya. Yang dapat musibah ya dibantu dan lain sebagainya. Bantu saudara sama muslim. Sebaliknya orang yang suka mendolimi sesama muslim, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, mamin dan bin, ya, ajdaro, ya, ay yu'ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-uquba fid dunya ma'a
Man yaddakhiru lahu fil akhirah misal bagyi wa qati'atir rahim. Maaf ini, karena nggak pakai kacamata ini agak repot. Ini ketinggalan tadi kacamata saya, saudara. Buru-buru ke sini kacamata saya ketinggalan ya. Jadi kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ya, tidaklah seseorang itu ya Allah segerakan adabnya, hukumannya di dunia ya, sebelum dia akan disiksa di akhirat. Jadi di dunia ini sudah disegerakan ya, diancam dengan hukuman-hukuman, diancam dengan su'ul khotimah ya. Ya. Siapa yang diancam sedemikian? Yakni orang yang suka berbuat zalim terhadap sesama dan memutuskan tali silaturahim. Tali silaturahim tentu saja kepada kerabat. Ya, kalau zalim kepada sesama, kalau silaturahim kepada kerabat, ya, pada paman, sepupu, keponakan dan lain sebagainya. Ya. Jadi orang yang gemar ya berbuat zalim kepada sesama, ya, kalau utang nggak dibayar-bayar, ya, kalau utang nggak dibayar-bayar, ya, kemudian suka gibah padahal wis ngaji. Ya wis jenggoten, ya wis gawe cadar tapi sing gibahi kancane, ya ini bahaya ya. Ini bisa ya diancam dengan su'ul khotimah. Jadi kiat yang keempat supaya mendapatkan husnul khotimah adalah berbuat baik dan tidak menzalimi sesama atau orang lain, ya. Bahkan ada seseorang itu waktu di Mekah kalau nggak salah, ini kisahnya diangkat oleh seorang syekh di Mekah, kecelakaan. Kemudian dadanya itu sudah tertancap banyak besi, ya. Kemudian dokter yang mendampingi dia itu, ya, atau supir ambulan yang mendampingi dia itu mendengar di akhir hayatnya dia itu membaca Al-Qur'an. Ya, sampai membaca di surat Al-Hujurat itu ya. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Di situ kan intinya dalam ayat itu di surat Al-Hujurat itu disebutkan bahwa Allah itu telah memberikan kenikmatan iman kepada kalian, meridhoi kalian dan lain sebagainya. Itu akhir bacaannya ketika meninggal dunia. Maka saking penasarannya sopir ambulan sama yang ngikutin dia itu ya, ketika meninggal, ketika bapaknya datang ditanya, kok bisa anak jenengan ini ya meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Kemudian dijawab sama bapaknya, sebenarnya anak saya itu biasa-biasa saja. Ustadz bukan, ya biasa saja orang awam, bahkan dia cuma tentara, gitu loh. Gak ada yang baik gak ada yang istimewa daripadanya. Cuma ada satu sepertinya yang mungkin bisa membuat dia husnul khotimah. Setiap gajian dia selalu menyisihkan 1.500 real uangnya untuk diberikan kepada tetangga-tetangganya yang miskin. Itu setiap bulan dia lakukan seperti itu. Dan alhamdulillah dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi kiat yang keempat, perbanyak berbuat baik dan hindari berbuat zalim kepada saudara sama muslim atau manusia pada umumnya. Yang terakhir, kiat terakhir meraih husnul khotimah adalah berdoa. Ya, berdoa. Ya, bagaimana tidak? Nabi Yusuf saja di surat Yusuf ayat 101, Nabi Yusuf di surat Yusuf ayat 101 itu aja berdoa supaya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nabi Yusuf berkata, tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan muslim, dalam keadaan ketaatan ya Allah. Wa alhiqni bis-shalihin, dan pertemukanlah aku, ya kumpulkanlah aku bersama orang-orang soleh. Jadi Nabi Yusuf aja sing digelari nabi, ya, nabi, ya, yang termasuk orang pilihan saja meminta supaya dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, apalagi kita, ya, yang banyak dosanya, ya, apalagi kita yang banyak dosanya. Bahkan Rasulullah saja berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Minta supaya istiqomah sampai meninggalkan dunia ini terus. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa supaya husnul khotimah. Nabi aja berdoa. Bahkan ketika Rasulullah ya mengucapkan doa ini, mengajarkan kepada para sahabat itu sampai
heran, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini sudah beriman kepadamu dengan sebenar-benarnya iman? Apakah engkau khawatir kami berpaling darimu? Apakah kau khawatir kami itu ya mendustai Allah Subhanahu wa taala?" Para sahabat ini tanya kepada Rasulullah ketika menyampaikan hadis ini. Lalu apa jawab Rasulullah? "Na'am, aku khawatir." Bayangkan, sahabat ya, yang sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah meridhoi mereka, Rasulullah masih khawatir. Apalagi kita. Maka perbanyaklah doa dan banyak ya doa-doa ya yang bisa kita amalkan ya supaya kita mendapatkan husnul khotimah. Salah satu di antaranya tadi ya doanya Nabi Yusuf. Kemudian ya doa yang diajarkan oleh Rasulullah ya, sabit ya qalbi ala dinik ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik ya rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Di surat Ali Imran itu ya, di halaman pertama itu bisa diamalkan. Dan terakhir ya sebelum kita tutup ya, sebenarnya ingin saya sampaikan ya sebab su'ul khotimah ya kan. Kalau tadi kan bagaimana meraih husnul khotimah, tapi ya perlu kita ketahui juga ada sebab-sebab ya manusia itu bisa meninggal dalam keadaan su'ul khotimah atau dalam keadaan yang sangat buruk ketika dia meninggal dunia ya. Jadi kalau jenengan nanti lihat ya di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis Arba'in Nawawi ya. Kalau jenengan baca di, kalau nggak salah hadis yang keempat ya, di awal-awal hadis itu tentang itu loh, bahwa manusia itu nanti ya perjalanannya itu di perut ibunya sekian hari, kemudian sekian hari, kemudian ditiupkan ruh dan lain sebagainya ya kan. Kemudian Rasulullah SAW yang melanjutkan dalam hadisnya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh salah seorang di antara kalian tuh melakukan amalan penduduk surga, tampak soleh, sehingga jarak dia dengan surga itu hanya sediro, sehasta saja. Namun takdir mendahuluinya, maka dia melakukan amalan penduduk neraka, kemudian masuk neraka. Jadi kata Rasulullah, ada orang soleh, terus berbuat soleh selama hidupnya, ya, tapi ternyata di akhir hayatnya dia su'ul khotimah. Dan kata Rasulullah ada orang yang berikutnya, dia itu tampak seperti penduduk neraka ya. Bahkan jarak dia dengan neraka itu sehasta, tapi takdir mendahuluinya, kemudian dia melakukan amalan soleh, amalan penduduk surga, dan dia dimasukkan ke dalam surga. Nah ini ya disyarah ya oleh Ibnu Rajab ya dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam ya, menjelaskan bahwa kenapa kok orang itu ada yang selama hidupnya itu berbuat baik tapi mati dalam keadaan jelek, dan ada orang yang lain tuh selama hidupnya berbuat jelek tapi mati dalam keadaan baik. Ya ini penjelasannya panjang, nanti bisa dilihat atau dibaca sendiri di Jami'ul Ulum wal Hikam. Dalilnya sangat banyak. Yang perlu kita garis bawahi adalah yang sedemikian itu disebabkan amalan-amalan yang mereka sembunyikan ya, amalan-amalan yang mereka sembunyikan. Jadi kenapa golongan yang pertama tadi itu selama hidupnya kelihatan baik, kemudian akhir hidupnya melakukan amal yang tidak baik dan masuk neraka? Karena dia menyembunyikan ya dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan yang tidak tampak di hadapan manusia. Sebaliknya, ada orang yang seperti penduduk neraka, terus bermaksiat di hadapan manusia itu terus bermaksiat, tapi anehnya akhir hidupnya itu loh dia berbuat amal soleh dan masuk surga. Dan itu disebabkan karena kebaikan-kebaikan yang tersembunyi. Ya, jadi hati-hati. Ya, penyebab su'ul khotimah itu salah satunya adalah dosa atau maksiat yang kita sembunyikan di mata manusia, yang kita sembunyikan ya di hadapan manusia, yang kita tutup tirai supaya manusia tidak melihatnya, tapi kita lupa bahwa Allah terus mengetahui semua yang kita kerjakan.
baik yang besar maupun yang kecil, yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Maka ya hindarilah dosa-dosa yang tersembunyi, karena walaupun manusia tidak menghina kita, walaupun manusia tidak membenci kita, tapi ketahuilah Allah yang menciptakan kita selalu mengawasi kita, dan Allah membalas kita sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Afwan kalau ada salah dan tutur kata dan khilaf dari saya pribadi, ya lebihnya dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita tutup? Tidak ada ya Bapak Ibu ya. Jadi itu tadi ya 5 kiat meraih ya husnul khotimah ya. 5 kiat meraih husnul khotimah. Yang pertama apa tadi? Oh, udah ditutup ya. Jujur kepada Allah. Yang kedua, istiqomah di atas kebaikan. Yang ketiga, bersegera dalam kebaikan. Yang keempat, berbuat baik dan tidak berbuat zalim kepada orang lain. Yang kelima, berdoa atau perbanyak doa. Dan penyebab su'ul khotimah yang sering disampaikan oleh para ulama adalah dosa atau maksiat yang disembunyikan. Mungkin itu nasihat untuk saya pribadi dan antum semua. Semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang saleh, bukan hanya di hadapan manusia tapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membalas kehadiran kita di sini dengan sebaik-baiknya balasan, menjadi sebab menggugurnya dosa-dosa kita, kemaksiatan kita, dosa-dosa yang tersembunyi yang kita sembunyikan dari manusia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan semua urusan kita, ya, mengangkat semua musibah dan penyakit yang menimpa kita dan saudara-saudara kita, dan semoga kita semua diistiqomahkan dalam kebaikan dan dicabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.